Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you all right today. My name is Citra Ardini. I'm studying Biology Education at Tanjung Pura University in the Faculty of Teacher Training and Education. In this video, I will present some English lesson that I learned at the third week of English course. I learned about the stated details, predicate makers, subject-verb agreement, and long vowel letter O, A, O strip E, and O, W. First, I will explain about the stated details. Stated details adalah kalimat yang menanyakan tentang informasi tertentu yang secara khusus terdapat dalam bacaan, tetapi tidak menanyakan secara keseluruhan. Biasanya, jawaban dari pertanyaan ini secara umum telah termuat dari dalam bacaan dan muncul berulang dengan ungkapan yang berbeda. Tips untuk menjawab pertanyaan stated details. Yang pertama, tentukan kata kunci atau keywords yang terdapat pada teks. Yang kedua, untuk menemukan kata kunci dapat melakukan teknik baca skimming pada teks. Skimming adalah teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya mempermudah mengetahui secara cepat isi teks dengan hanya melacak informasi yang sekiranya menarik dan ingin diketahui secara mendalam. Yang ketiga, baca kalimat yang mengandung kata kunci atau keywords pada teks dengan teliti. Yang keempat, pilih jawaban pada opsi yang mengandung kata kunci atau keywords. Second, I will explain about the predicate makers atau kata kerja. Merupakan kata yang mendeskripsikan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek atau pelaku. Yang pertama, to be. To be contohnya is, am, are, was, dan were. Strukturnya yang pertama, subject plus to be plus adjective. Contoh kalimatnya, watermelon is big. Watermelon sebagai subjek, is sebagai to be, dan big sebagai adjective. Yang kedua, subject plus to be plus noun. Contoh kalimatnya, grandfather was a police officer 10 years ago. Grandfather sebagai subjek, was sebagai to be, police officer sebagai noun. Yang ketiga, subject plus to be plus verb ing atau sedang. Contoh kalimatnya, they are playing basketball. They sebagai subjek, are sebagai to be, playing sebagai verb plus ing. Yang keempat, subject plus to be plus verb 3 atau pasif. Contoh kalimatnya, Santi was meet elephant at zoo. Santi sebagai subjek, was sebagai to be, meet sebagai verb 3. Yang kelima, subject plus to be plus object preposition. Contohnya, Yoyo is like a diamond for this teacher. Yoyo sebagai subjek, is sebagai to be, like sebagai object preposition. Yang kedua, auxiliary verb. Auxiliary verb merupakan kata bantu yang digunakan untuk melengkapi kata kerja utama dalam suatu kalimat dan juga digunakan untuk memperjelas kalimat utama. Dengan demikian, kata ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Contohnya, do, does, did, have, has, dan had. Contoh strukturnya untuk yang pertama, present tense, subject plus verb 1. She, he, it menggunakan does. I, you, they, we menggunakan do. Contoh kalimatnya untuk yang positif, Bambang buys a melon every day. Untuk yang negatif, he does not buy a melon. Untuk kalimat tanya, does he buy a melon? Yang kedua, past, subject plus verb 2. Ayu Dewi menggunakan did, si he it juga menggunakan did. Contohnya untuk kalimat yang positif, Bambang bought a melon. Untuk yang negatif, he did not bought a melon. Untuk kalimat tanya, did he bought a melon? Yang ketiga, present perfect tense, see, he, it plus has plus verb 3. Ayu Dewi plus have plus verb 3. Contoh yang pertama, Bambang has bought 2 melons. Contoh yang kedua, they have bought 3 melons. Yang keempat, past perfect tense. Si, he, it menggunakan had, Ayu Dewi juga menggunakan had. Contohnya, had you bought 2 melons?
Yang ketiga, linking verb. Linking verb merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Subjek komplement atau pelengkap dapat berupa noun, kata benda, pronoun, kata ganti, dan adjektif, kata sifat. Always linking verb is, am, are, was, were, have, has, had, plus been, be, being, been. Rumusnya, subjek plus linking verb plus informasi tentang subjek berupa noun, adjective, or complement. Seperti appear, become, feel, grow, look, remain. Plus verb phrase can be, could be, maybe, should be. Contoh kalimatnya, the fried chicken tastes good. Yang kedua, Citra grew tired of studying. Yang keempat, action verb or verb word. Action verb merupakan kata kerja aktif atau biasa juga disebut dengan kata kerja tindakan. Kata kerja aktif digunakan untuk menjelaskan tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan itu dapat berupa tindakan yang bersifat fisikis maupun motorik. Contoh tindakan fisikis berpikir, berangan-angan, menganalisis. Contoh kegiatan motorik menyapu, mencuci, berlari, makan, dan minum. Contoh kalimatnya, Mala drive a car tonight. Yang kedua, Wira chewed a meat. Yang kelima, modals. Modals merupakan kata yang digunakan untuk membantu atau melengkapi kata kerja, sehingga arti yang sesungguhnya dapat dimengerti. Contoh kalimatnya, will, would, can, could, must, shall, should, may, might, ought to. Contoh struktur rumusnya yang pertama, modal plus verb 1 murni tanpa S. Contoh kalimatnya, he will be sell tomato. Yang kedua, modal plus be plus verb 1 plus ing. Contoh kalimatnya, Siti must be singing every morning. Yang ketiga, modal plus be plus adjective. Contoh kalimatnya, birds can be flying high. Yang keempat, modal plus be plus noun or adjective preposition. Contoh kalimatnya, he is really would be into Nobita. Yang kelima, modal plus be plus verb 3. Contoh kalimatnya, Tanya should be the letter for Sinta. Next, third, I will explain about subject-verb agreement. Subject-verb agreement merupakan penyesuaian antara verb kata kerja dengan subjek kalimat dalam hal jumlah, yaitu singular, tunggal, atau plural, jamak. Subjek dapat berupa noun, kata benda, pronoun, kata ganti, atau konstruksi lainnya yang berperan sebagai noun atau gerund dan infinitif. Rumusnya, yang pertama, subjek dalam bentuk singular plus verb dalam bentuk singular. Yang kedua, subjek dalam bentuk plural plus verb dalam bentuk plural. Noun as subject. Yang pertama, singular noun and verb agreement. Singular noun di sini artinya jumlahnya 1 untuk kata benda. Contohnya, apple, bike, and lamp. Singular, verbnya di akhir kata ditambah s. Contoh kalimatnya, a cat walks. A cat sebagai singular noun, walks sebagai singular verb. Yang kedua, a tiger eats meat. A tiger sebagai singular noun, eats sebagai singular verb. Yang kedua, plural noun and verb agreement. Plural artinya lebih dari satu untuk kata bendanya. Contohnya, tigers, bananas, cats. Plural, nounnya di akhir kata ditambah s dan pada verbnya tidak ditambah s. Contoh kalimatnya, yang pertama, the cats walk. The cats sebagai plural noun, walk sebagai plural verb. Yang kedua, the tigers eat meat. The tigers sebagai plural noun, eat sebagai plural verb. Next, fourth, I will explain about long vowel letters OA, O'-E, and OW. I teach you how to say words that have the letters OA, O'-E, and OW. If we find those words must be called O. It looks easy but is often overlooked, so there is often mistake in the pronunciation of the word.
For example, OA. Number 1. Goat, not goat. Number 2. Toad, not toad. Number 3. Soak, not soak. For example, O strip E. Number 1. Dome, not dome. Number 2. Nose, not nose. Number 3. Close, not close. For example, OW. Number 1. Snow, not snowy. Number 2. Yellow, not yellowy. Number 3. Flow, not flowy. Okay, I have the material about stated details, predicate makers, subject-verb agreement, and long vowel OA, O strip E, and OW that I have explained is helpful for you all. Thank you for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.